Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, kali ini kita bahas saham Rans dan PRDL. Nih permintaan netizen soalnya, Bang bahas lagi dong Rans dan PRDL gitu loh. Oke, kita bahas lagi teman-teman ya. Gimana prospek dari kedua saham IPO ini teman-teman, dan apakah nanti di hari Senin tuh bisa buat trading kayak gitu teman-teman ya untuk kedua saham ini. Nah, kita bahas yang pertama PRDL dulu. Nah, PRDL itu saya pribadi itu saya udah kejual di tanggal 14 teman-teman ya. Tanggal 14. Oh, bukan, tanggal 15, tanggal 15 teman-teman di sini. Ya, saya udah ngejual di sini. Terus di sini ya saya nggak trading. Saya trading itu malah di di saham BACH sama EMI, teman-teman. Kayak gitu sama JCX yang sekarang masih minus sebenarnya. Nah, kalau si PRDL itu enggak. Udah kejual ya udah kayak gitu. Nah, kita lihat ya teman-teman, apakah PRDL masih akan lanjut turun? Kalau kita lihat dari chartnya, teman-teman ya, lihat di sini. Ini ada gap yang dekat. Nah, gapnya tuh di sini, teman-teman. Tuh. Nah, seharusnya ya kalau ilmu gap-gapan itu akan nutup di sini. Berarti ini support si PRDL tuh di sini di 340 teman-teman, atau di arah di tanggal 14. Nah, kita lihat dari broker summary guys untuk si PRDL ya. Oke, dalam lumayan. Oke guys, jangan lupa untuk join STS rekomendasi di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini teman-teman akan dapat bonus perkiraan dividen saham di bursa tahun 2027. Nah, kita langsung undang ke grupnya kalau teman-teman join, dan teman-teman langsung bisa download dan langsung bisa dipakai teman-teman. Dan kita lihat hari ini dapat profit dari menu swing guys. Nah, menu swingnya itu kita panen nih dari MTEK, BSD, BNI, ya Telkom, BRIS, ADI, Tower. Hari ini kan IHSG bagus. Jadi saham-saham swing kita tuh hit. Banyak banget yang hit tuh, lihat. Ya, walaupun saham gorengannya nggak sedikit ya. Cuman cuan CSMI doang sama PPRE. Cuman yang lain tuh swingnya guys, kayak BRIS, ya Tower. Ini semua cuan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen join STS Rekom dan ngambil menu swingnya, nah ini cocok banget bagi teman-teman yang punya pekerjaan di luaran sana atau pekerjaan offline, dan paling cocok tuh adalah menu swingnya guys, karena memang menu swing itu nggak harus dipantau on time kayak gitu teman-teman. Jadi langsung chat aja guys kalau pengen join. Mau tanya-tanya juga boleh untuk tanya tentang Rekom. Di sini kita lihat PRDL yang yang ngejual, yang trading siapa tadi? Bentar. Oh, ternyata para retail ya teman-teman yang trading. XL, YPCC kayak gitu ya. Di sini XL dia beli di AVG-nya 409, jual di 407. Berarti dia cut loss. Cut loss berarti rata-rata retail nih hari ini cut loss guys di saham PRDL ya, trading mereka. Nah, kalau kita lihat dari kemarin, teman-teman, kita lihat ya di tanggal 16 ya yang ini, teman-teman. Nah, ternyata juga para retail juga nih, teman-teman. Dan mereka itu cut loss juga. Jadi 2 hari ini retailnya cut loss miliaran nih guys, ratusan M nih, si XL nih teman-teman. AVG buy-nya 452, AVG sell-nya di 445. Berarti mereka cut loss lumayan nih teman-teman ya di 2 hari ini di PRDL. Oke, apakah besok akan lanjut turun? Nah, kita lihat netnya guys. Kita lihat netnya di sini MG-nya itu masih net sell, teman-teman. Nah, MG itu yang ngambil dari bawah sini. Nah, kita lihat di sini guys, tuh. Kalau saya nggak salah MG itu udah ambil dari tanggal 13. Berarti tanggal 13 sampai tanggal 15. Kita cek ya. Kita lihat tanggal 13 sampai tanggal 15. Oke, lihat MG. MG itu buy. AVG mereka di berapa? 322. Lihat di sini. Inilah yang naikin W-nya jualan. Cuman si MG-nya masuk, teman-teman. Di AVG-nya 322. Nah, kita kasih garis juga nih di AVG-nya MG. Tuh, berarti di sini. Guys, lihat ya. Oke. Nah, terus kalau kita lihat dari dari kemarin ya sampai hari ini, teman-teman. MG-nya jualan. Guys, taking profit. Jadi yang naikin barang waktu hijau 3 kali ini jualan di sini teman-teman ya. Itu yang menyebabkan sahamnya tuh turun kayak gitu. Jadi orang atau institusi yang naikin PRDL di 3 candle ini jualan di sini. Nah, AVG-nya kita udah tahu yaitu di 322 sampai gap berarti 340. Nah, berarti kalau menurut analisa teknikal dan fundamental teknikal dan bandarmologi tadi, berarti target penurunan PRDL tuh di sini, yaitu di 320 sampai 340, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian mau trading, mendingan nunggu dulu stuck di sini, ya. Kalau misalnya nanti PRDL itu turun,
gitu ya. Terus mulai sideways stuck gitu kayak anteng. Jadi 2, 3 candle anteng di sini, nah berarti teman-teman udah bisa mulai trading. Ya gitu teman-teman ya untuk si PRDL, dan berarti ini kemungkinan masih bisa turun untuk hari Senin kayak gitu, guys. Nah, kita lanjut saham yang berikutnya, ini saham dari Rans, guys. Kita lihat Rans ya. Oke, untuk Rans saya udah kejual di tanggal 13 ya. Tanggal 13. Nah, ini Rans juga kita udah analisa ya kemarin teman-teman, kita udah bikin area supportnya di sini ya. Ini resistannya ini jebol naik ya. Di sini ada resistan lagi di 386. Sempat naik tapi dia turun lagi. Berarti Rans ini dibuat stay, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari Rans, guys, ya, yang transaksinya tuh besar, ratusan M. Berarti Rans ini, guys, dia ngarah mau ke MSCI ke depannya, teman-teman. Yang saya itu curiga nih Rans ini mau masuk MSCI, teman-teman. Kalau dia nggak mau masuk MSCI, dia akan diterbangin tinggi seharusnya. Nah, karena dia mau masuk MSCI, otomatis dia harus free float 15%. Otomatis dia harus distribusi ke retail, teman-teman ya, dari barang yang dipegang underwriter. Jadi mau nggak mau dia harus dibikin volatil, terus file-nya besar, biar retail tuh mau beli, mau nampung, biar free float-nya tuh di atas 15%. Jadi Rans ini ke depannya akan masuk MSCI, guys, kayak gitu. Nah, kita lihat di sini teman-teman untuk si Rans ya, apa yang terjadi di hari ini. Nah, hari ini kita lihat SQ, KZ, nah ini UE-nya nggak main ya, teman-teman. Nah, ini trading aja sih mereka. Nah, kalau kita lihat dari kemarin, tuh Excel lagi tuh. Tuh ya, UE-nya jualan, lihat guys. Tuh, kemarin UE-nya jualan, di AVG-nya 285 ya. Nah, yang beli tuh Excel, retailnya. Jadi UE-nya jualan, yang nampung retail. Nah, inilah yang dimau oleh underwriter. Underwriter tuh mau distribusi memang, biar free float-nya sampai 15%. Kalau sekarang sih kalau IPO itu kalau nggak salah sih kan yang dijual 20% ya ke publik ya. Dan dipegang UE itu 80%, berarti yang retailnya cuma 5% untuk saat ini. Ya, itu barang yang dipegang UE harus didistribusi ke retail biar jadi free float 15% kayak gitu. Nah, ini berarti emang tujuan seperti itu. Nah, kita tahu nih berarti UE-nya itu mulai jualan di harga sekitar 280. Nah, di garis yang saya buat nih. Nah, mungkin saya buat range saja ya. Nah, mungkin di sinilah. Nah, 280 sampai 290. Nah, ini adalah area jualan dari underwriter, guys. Nah, jadi ini jadi resistan. Nah, nanti kalau misalnya si Rans ini naik ke di atas 280, nah teman-teman wajib kalau trading tuh wajib pantau. Karena ini udah area UE jualan kayak gitu. Resistan. Kayak gitu ya. Jadi kalau nanti ke atas ini jangan sampai teman-teman di harga 300 main dihajar aja. Nah, ini jadi rugi kan kayak di tanggal 16 kayak gitu. Karena kalau dia naik ini UI-nya jualan ya jelas turun kayak gitu. Nah, terus supportnya kira-kira gimana? Apakah Rans ini masih akan turun? Nah, coba kita cek, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini AVG-nya si LG itu jual 250. Kita lihat 250. Nah, di sini. Ini masih jualan nih, guys, di sini. UI-nya masih oke di sini, teman-teman. Nah, berarti seharusnya sih kalau kita lihat di sini AVG mereka itu udah terbentuk sini, guys, harganya. Di sekitar 240, 250, teman-teman. Tuh ya. Terbentuk harganya, guys. Berarti di sini, guys. Seharusnya nih Rans ini harusnya ya kalau menurutku ini nggak akan turun ke sini lagi, guys. Nah, dia akan bentuk sideways di sini, di sekitar 240 sampai 250. Nah, mungkin di sini. Nah, mungkin teman-teman kalau mau trading, kalau si Rans ini di bawah 240, nah teman-teman malah beli berani, guys. Misalnya besok Rans ini turun nih Senin nih ya, sampai ke harga misalnya turun sampai 230 kan minus 8% gitu ya, atau minus 7% sampai ke 230. Nah, teman-teman bisa beli. Kemungkinan dia akan ketarik ke atas, masuk ke sini lagi, kayak gitu. Nah, kalau dia turun lagi, kemungkinan dia akan masuk ke area ini. Nah, kalau misalnya dia naik sampai sini, kemungkinan dia akan bentuk jarum turun lagi kayak gitu. Nah, areanya mungkin akan di sekitar ini dulu nih untuk si Rans. Jadi teman-teman bisa manfaatin buat trading, guys. Jadi mode tradingnya Rans itu beli di saat merah atau buy on red mungkin di bawah 240 baru oke. Kayak gitu teman-teman ya. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.